saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat topologi VLSM menggunakan IP seperti contoh berikut. Pertama, kita langsung saja di sini yang paling pertama kita butuhkan itu router, yaitu PT router. Nah, yang kedua kita membutuhkan 6 switch karena di sini ada 6 ruangan. Kita ke network device, switch, PT switch. 1 2 3 4 5 6. Nah, di mana masing-masing switch ini membutuhkan 2 PC. Kita ke end device, lalu kita PC. Masing-masing switch 2 PC. Nah, selanjutnya kita bisa menghubungkan connection atau wire menggunakan strike dari PC ke switch terlebih dahulu. PC 0, kita fast Ethernet 0, lalu fast Ethernet 0/1. Begitu juga seterusnya, fast Ethernet 0, fast Ethernet 1/1. Nah, kalau misalnya kita mau buat banyak, kita bisa menggunakan connection atau wire yang ini nih, yang tanda petir itu dia otomatis. Jadi kita sisa klik-klik aja, nggak usah masukin portnya. Dia akan langsung otomatis portnya. Nah, sebelum itu bisa kita lihat di router PT ini hanya terdapat 2 port saja. Dan sedangkan kita membutuhkan 6 port untuk switchnya. Jadi kita perlu memasukkan port tambahan, yaitu di PT router NM1CFE. Lalu kita matikan dulu routernya. Lalu kita sisa drag saja. 1 2 3 4. Lalu kita onin lagi. Lalu kita lanjut masang wire dari switch ke router 2/1, 0/0, 1/0, 2/1 ke 6/0, dari 2/1 ke 7/0, 2/1 ke 8/0, dan terakhir 2/1 ke 9/0. Nah, setelah semua wire telah terpasang, kita bisa langsung masuk ke router untuk terus CLI untuk menyeting IP terhadap masing-masing ruangan. Kita bisa pencet enter, lalu kita enable dulu, enable, lalu config term. Nah, kalau sudah kayak gini, kita langsung masuk aja ke INTFA ruang pertama. Nah, ruang pertama itu ada 0/0, FAS 0/0. Terus saja 0/0. Kita enter, lalu IP DHCP pool ruang 1. Lalu network 192.168.100.0. Nah, untuk server yang dibutuhkan 255.192. Karena ruang pertama hanya butuh 60 ruangan, kita bisa pakai /26. Lalu kita enter. Setelah itu kita masuk ke default router, yaitu 192.168.100.1.
lalu kita ke DNS server, yaitu 8.8.8.8. Kita enter, lalu kita exit lagi, kita ctrl-c, lalu tulis write. Oke, setelah itu kita masuk dari CLI, kita masuk ke config, lalu kita pilih fast ethernet yang 0/0, lalu kita masukkan IP yang tertera di default router tadi, 192.168.100.1 dengan DNS servernya 192. Kita on. Nah, kalau sudah begini kita tunggu dulu sampai oranye berubah menjadi hijau. Nah, kalau sudah hijau begini kita bisa langsung masuk ke PC, kita ke desktop, IP configuration, lalu kita klik yang DHCP. Nah, lihat DHCP request successful, dia jadi 192.168.100.2. Lalu kita masuk ke PC 1, desktop, IP configuration, DHCP. Nah, di sini akan jadi 3. Nah, baik. Kalau sudah seperti ini kita lanjut enter, lalu cari, lalu kita pencet enter lagi, enable, lalu kita langsung masuk ke ruang kedua, config term int fa. Kita bisa lihat di ruang kedua ini kabelnya itu FA1/0, FA1/0. Kita enter, pas itu kita tulis IP DHCP full ruang 2, enter, lalu network 192. Karena ruang 2 yang dibutuhkan 50, kita bisa menggunakan /26 lagi, titik 168.100.64, pasti 255.255.255.192 karena masih di /26. Kita enter, lalu kita ke default router, yaitu 192.168.100.65 setelah 64. Kita enter, lalu kita ke DNS server 8.8.8. Kita enter, lalu kita exit lagi. Baik, kita langsung ke konfigurasi, kita pilih FA tadi 1/0, kita sesuaikan dengan default router tadi 192.168.100.65. Karena ini masih sesuai, kita langsung on saja. Sekarang kita tinggal tunggu sampai orang ini menjadi hijau. Nah, jika sudah hijau gini, kita langsung aja masuk ke PC, desktop, IP configuration, kita langsung pencet aja DHCP. Ini lagi request. Nah, 66. Nah, selanjutnya berarti dia 67. 67. Baik. Kita lakukan hal yang sama ke ruang 3, yaitu FA6/0. Kita exit. Nah, untuk ruang ketiga ini karena dia cuma butuh 20 IP, berarti kita bisa menggunakan /27, yaitu berisi 32 host. Langsung saja config term enter FA6/0. Sudah 6/0, kita masuk ke IP DHCP full ruang 3. Oh sorry, maaf, nggak bisa pakai spasi. IP DHCP full ruang 3, enter, lalu kita masuk ke network, lalu 192.168.100
titik ruang 3 itu karena hanya dibutuhkan 20 IP, berarti 128. Nah, server DNS 255.255.254. Enter, lalu kita ke default router, yaitu 192.168.100.129. Enter, lalu kita ke DNS server 8.8.8.8. Oke, kita exit lagi. Kita langsung ke config FA 6 per 0, kita masukkan sesuai dengan default router tadi 192.129. Nah, karena ini tadi kita pakainya yang 224, ini kita ubah aja 224, lalu kita on. Biasa kita tunggu sampai ini menjadi hijau. Nah, baik, kalau sudah hijau ini kita langsung aja masuk ke PC, kita ke desktop, ke IP configuration, kita pencet DHCP, maka dia akan jadi 130. Nah, berarti yang PC 5 akan jadi 131. Ya, langsung saja kita atur buat yang FA yang ruang 4, yaitu FA 7 per 0. CLI, kita exit. Langsung masuk ke config, lalu kita INT FA 7 per 0, lalu kita ke IP DHCP full ruang 4, lalu kita masuk ke network. Di ruang 4 ini dia membutuhkan 10 IP, jadi kita bisa menggunakan /28, yaitu yang berisi 16 host. Jadi 192.168.100.160. Titik 240. Kita enter, lalu kita masuk ke default router 192.168.100.161. Kita enter, lalu kita ke DNS server 8.8.8. Kita enter, kita exit, lalu kita langsung masuk ke config, kita pilih ke FE yang 7 per 0, kita masukkan sesuai dengan default router 192.168.100.161. Nah, ini kan masih 224, ini bisa kita ubah ke 240. Kita onin. Seperti biasa kita tunggu dulu sampai menjadi hijau. Nah, baik, jika sudah hijau gini kita langsung saja masuk ke PC 6, desktop, IP configuration, DHCP, maka ini akan jadi 162. Lalu PC 7 akan jadi 163. Baik, kita langsung masuk ke ruang yang kelima, CLI, kita exit dulu, lagi enter, kita config, lalu kita in FA 8 per 0, lalu kita masuk ke IP DHCP ke ruang 5. IP DHCP ke ruang 5. Nah, lalu kita masuk ke network. Network ini kita hanya di ruang 5 itu hanya memerlukan 6 IP, berarti kita bisa menggunakan /29 yang berisi 8 host dikurang 2. Kita masuk 192.168.176. Lalu dari server 255, 255, 255, 240.
masukkan default router, yaitu 192.168.100.177. Enter. Lalu kita ke DNS server, yaitu 8.8.8.8. Lalu kita accept. Lalu kita masuk ke configuration, kita cari FE80, kita masukkan sesuai dengan default router tadi, 100.177. Nah ini kan masih 240, kita ubah ke 248, kita on. Lalu kita tunggu sampai menjadi hijau. Nah baik, jika sudah hijau gini kita langsung aja masuk ke PC 8, IP configuration DHCP, berarti ini akan menjadi 178 ya. Dan ini PC 9 akan menjadi 179. Baik, kita langsung aja masuk ke ruang 6 dan kita exit dulu. Kita configure, lalu kita ke FA9/0, lalu kita ke IP DHCP full ruang 6, lalu kita masuk ke network. Nah karena di ruang 6 ini sama dengan ruang 5, dia bisa menggunakan /29 juga, karena dia hanya membutuhkan 4 IP, yaitu 192.168.184. Address 255.255.255.248. Kita enter, lalu kita masuk ke default router, yaitu 192.168.100.185. Enter, lalu kita ke DNS server 8.8.8.8. Kita enter, lalu kita exit, lalu kita ke configuration, kita pilih yang FE9/0, kita masukkan sesuai dengan default router tadi, 192.168.100.185. Nah karena udah sama, jadi kita nggak usah kita ubah, kita langsung on aja, lalu tunggu sampai label orang ini berubah menjadi hijau. Nah baik, jika sudah hijau gini kita langsung aja masuk ke PC 10, desktop, IP configuration DHCP, maka ini akan menjadi 186 ya, dan ini akan menjadi 187. Jika semua sudah terkonek seperti ini, bisa kita tandain dulu untuk membagi ruang-ruangnya. Nah ini untuk membedakan masing-masing ruang. Nah kalau sudah dikasih tanda gini, bisa kita tulis ruang 1 dengan gateway 192.168.100.2/26. Yang ruang kedua 192.168.100.168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 .
untuk ruang 3. Oke,
gateway-nya 192.168.100/130/27. Nah, untuk ruang 4 192.168.100/162/28. Nah, untuk ruang 5 gateway-nya 192.168.178/29. Ruang 6 192.168.100/186/29. Nah, baik, ini untuk menandakan bahwa setiap ruangan itu dimulai dari sama seperti flash Ethernet 0 up itu 192.168.100/2/26. Baik, mungkin kita langsung tes aja apakah berhasil untuk mengirim data, karena semua ini kan udah terkoneksi dari ruang 1 ke ruang 22. Nah, untuk ruang 2 dia successful, dari ruang 1 ke ruang 3 dia successful, dari ruang 1 ke ruang 4 successful, dari ruang 1 ke ruang 5 successful, dari ruang 1 ke ruang 6 dia successful. Berarti ini tandanya topologi yang kita bikin itu dia saling terkoneksi satu sama lain. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.